Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisafran Sinatra dari kelas 10 IPA 1. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang majas. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Jenis-jenis majas: majas perbandingan, alegori, menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Contoh perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya, yang rela menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. Alusio mengungkapkan suatu hal dengan kiasan yang memiliki kesamaan dengan yang telah terjadi sebelumnya. Contoh, Megawati berhasil menjadi Kartini modern karena menjadi presiden pertama di Indonesia. Smile, pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagainya, umpama, ibarat, dan lain-lain. Contoh, kau umpama air, aku bagaikan minyak, bagaikan Kais dan Laila yang dia mabuk cinta berkorban apa saja. Metafora, gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Totok itu seperti Ananta. Antropomorfisme, metafora yang menggunakan kata atau bentuk lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia. Sinestesia, majas yang berupa suatu ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indera lainnya. Contoh, dengan telaten ibu mengendus setiap mangga dalam keranjang dan memilih yang berbau manis. Antonomasia, penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai nama jenis. Aptronim, pemberi nama yang cocok dengan sifat atau pekerjaan orang. Metonimia, pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas atau atribut. Contoh, karena sering menghisap jarum, dia terserang penyakit paru-paru. Hipokorisme, penggunaan nama timbangan atau kata yang dipakai untuk menunjukkan hubungan karib. Contoh, lama otok hanya memandangi ikatan bunga biji mata itu yang membuat otok kian terkesima. Litotes, ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri. Contoh, terimalah kado yang tidak berharga ini sebagai tanda terima kasihku. Hiperbola, penggunaan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Contoh, gedung-gedung perkantoran di kota-kota besar telah mencapai langit. Personifikasi, pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Contoh, embusan angin di tepi pantai membelai rambutku. Depersonifikasi, pengungkapan dengan membuat manusia menjadi memiliki sifat-sifat sesuatu bukan manusia. Contoh, hatinya telah membantu padahal semua orang sudah berusaha menasihatinya. Majas sindiran, ironi, sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Contoh, suaramu merdu sekali, kaset kusut. Sarkasme, sindiran langsung dan kasar. Contoh, kamu tidak dapat mengerjakan soal semudah ini, dasar otak udang isi kepalamu. Sinisme, ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat pada manusia. Contoh, kamu kan sudah pintar, mengapa harus bertanya kepadaku? Satire, ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi untuk mengancam atau menertawakan gagasan, kebiasaan, dan lain-lain. Majas penegasan, apofasis, penegasan dengan cara seolah-olah menyangkal yang ditegaskan. Pleonasme, menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, saya naik tangga ke atas. Repetisi, berulangan kata, frasa, dan klausa yang sama dalam satu kalimat
Contoh, dia pasti akan datang, dan aku yakin dia pasti akan datang sini. Para rima, pengulangan konsonan awalan dan akhir dalam kata atau bagian kata yang berlainan. Majas pertentangan, paradoks, mengungkapkan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Oksimoron, paradoks dalam satu frasa. Antitesis, pengungkapan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lain. Kontradiksi interminus, pernyataan yang bersifat menyangkal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Anakronisme, ungkapan yang mengandung ketidaksesuaian dengan antara peristiwa dengan waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.